Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi akuntansi Accurate ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga sobat cerdas, topik yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu Accurate bagian yang ke-10 tentang retur penjualan dan pembayaran piutang dagang oleh pelanggan. Itu ya. Nah, sebelum kita bahas, saya mau mengingatkan ya, bagi yang belum menonton video Accurate bagian pertama sampai yang ke-9, nah silakan ya ditonton videonya di channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan ya di-subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita melakukan retur penjualan dan pembayaran piutang dagang oleh pelanggan, nah, kita selesaikan dulu contoh transaksi penjualan berikut ini ya, sambil mengulang kembali topik yang sebelumnya sudah kita bahas ya, tentang penjualan. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga sobat cerdas masih ingat ya cara untuk melakukan transaksi penjualan. Nah, kita akan selesaikan ya. Untuk tanggal 6 bulan 5 2022, perusahaan menjual barang dagangan kepada Stefani dengan syarat 2/10 N/30. Biaya kirim 50.000. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Maka pada menu yang di atas ini ya, kita klik menu aktivitas, kemudian penjualan, kemudian faktur penjualan. Ya. Nah, pelanggannya ya, dari soal kita ini, pelanggannya kita jual kepada Stefani ya. Syarat 2/10 N/30 ya. Maka pelanggan kita pilih Stefani. Nah, kemudian PO number-nya ini adalah nomor bukti transaksi. Sebagai contoh, misalnya 1007 ya. Kemudian invoice number-nya ini adalah nomor faktur penjualan ya. Kemudian invoice date, transaksinya terjadi ya, penjualan itu pada tanggal 6 ya. Ship date ini adalah tanggal pengiriman ya. Kita samakan ya, tanggal 6. Kemudian terms ini adalah syarat penjualan untuk kredit ya. Penjualan kredit dari soal itu adalah 2/10 N/30. Nah, kemudian yang kita jual yaitu kemeja Gucci and biru 8 pieces ya. Maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, pada bagian item kita pilih kemeja Gucci, double klik. Nah, kemudian pada kuantitas kita masukkan jumlah penjualan, yaitu 8 ya. 8 pieces. Maka kita ketikkan 8. Nah, selanjutnya tekan panah bawah. Berikutnya yang kita jual adalah kemeja H&M Elping 5 pieces. Kita pilih itemnya H&M Elping, kita double klik 5 pieces. Nah, kemudian biaya angkutnya adalah 50.000. Untuk biaya angkut dimasukkan pada kotak freight 50.000. Nah, maka perhatikan di bagian bawah total invoice atau total nilai penjualan kita adalah 9.070.000. Nah, karena ini adalah menggunakan atau ada biaya kirimnya, maka jangan lupa ya dipastikan di sebelah kirinya ini ya sudah terpilih akun untuk biaya kirim. Nah, kalau sudah, kita klik simpan dan baru. Ya, selanjutnya untuk tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan 5 2022 dijual barang dagangan kepada Yuda
dengan syarat 3/10 N/30. Biaya kirim 70.000. Nah, inilah barang yang dijual. Kita kembali ke dalam Accurate. Nah, pelanggannya kita pilih Yuda. Ya, kita pilih Yuda. Nah, kemudian PO number-nya kita buat 1008. Nah, invoice date-nya yaitu pada tanggal 7 ya, bulan 5. Ship date-nya kita samakan tanggal 7 bulan 5. Nah, syaratnya dari soal itu adalah 3/10 N/30. Nah, kemudian yang dijual adalah yang pertama, kemeja Zahra XL merah 5 pieces ya. Maka itemnya ini kita pilih kemeja Zahra XL merah, kita double klik. Nah, kuantitasnya 5. Selanjutnya, kemeja alisan L putih 5 pieces. Kita pilih alisan L putih, double klik, 5 pieces. Nah, kemudian kemeja alisan XL biru 7 pieces. XL biru ya, alisan XL biru ini sebanyak 7 pieces. Nah, kemudian biaya angkutnya adalah 70.000 ya. Kita masukkan biaya angkut di kotak freight 70.000. Nah, maka nilai penjualan kita adalah 9.965.000. Nah, karena ini adalah transaksi yang terakhir, maka diklik simpan dan tutup. Nah, itulah cara kita untuk menyelesaikan ya contoh transaksi penjualan ini. Ya, semoga dapat mereview kembali topik yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh untuk transaksi retur penjualan. Ya. Nah, pada tanggal 8 bulan 5 2022, perusahaan menerima pengembalian barang dagangan dari Stefani karena rusak berdasarkan penjualan tanggal 6 bulan 5 2022. Ini adalah barang dagangan yang diretur. Nah, maka caranya untuk melakukan retur penjualan di dalam Accurate ya, kita masuk ke dalam Accurate. Nah, pada menu yang di atas ini kita pilih menu aktivitas, kemudian penjualan, kemudian retur penjualan. Nah, perhatikan ya mengenai tampilannya. Nah, pada bagian sales di sini kita pilih ya dari siapa kita terima pengembalian barang tersebut ya, dari pelanggan siapa. Nah, maka dari soal kita ini kita terima pengembalian itu dari Stefani. Nah, maka pada bagian customer di sini kita pilih Stefani. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini pada bagian date kita masukkan tanggal retur. Nah, dari soal kita itu tanggal returnya adalah tanggal 8. Nah, selanjutnya pada bagian sales invoice number, nah di sini kita pilih ya berdasarkan penjualan tanggal berapa ya terjadinya retur tersebut, dilakukannya retur tersebut. Nah, dari soal kita ini retur penjualan ini berdasarkan penjualan tanggal 6 bulan 5 ya. Maka pada bagian sales invoice number kita pilih ya nomor faktur untuk transaksi tanggal 6 bulan 5 yang ini ya. Ini kita pilih. Nah, selanjutnya pada bagian description di sini kita ketikkan ya alasan terjadinya retur ya. Nah, dari soal kita ini diretur karena barang tersebut rusak. Maka kita ketikkan pada description karena rusak. Nah, kemudian barang yang kita retur, ya barang yang diretur adalah kemeja Gucci M biru ya, 2 pieces, HNML pink, 2 pieces. Nah, maka pada bagian item description kita klik ya. Nah, di sini kita pilih barang yang diretur.
Yang pertama kita pilih GoCM biru. Nah, kalau muncul ya kotak dialog seperti ini, nah ini untuk mengkonfirmasi apakah barang tersebut seluruhnya diretur atau sebagian. Nah, kalau barang tersebut seluruhnya diretur, maka kita jawab dengan yes. Tapi kalau yang diretur itu sebagian saja, maka kita jawab dengan no. Nah, ini kita jawab dengan no. Nah, selanjutnya pada kuantitas kita ketikkan 2 ya, jumlah returnya. Kemudian panah bawah. Selanjutnya kita pilih lagi, yaitu HNM Elping, no, kemudian jumlah returnya 2. Nah, maka perhatikan di bagian total retur, nilai retur penjualannya adalah 2.750.000. Nah, untuk menyimpan transaksi retur ini, kita klik simpan dan tutup. Tapi karena kita akan melakukan transaksi retur selanjutnya, maka untuk menyimpannya kita klik ya, simpan dan baru. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 9 bulan 5 2022 diterima barang dagangan yang dikembalikan oleh Yuda karena salah merek berdasarkan penjualan tanggal 7 bulan 5. Nah, maka kita kembali ke Accurate. Kita pilih customer-nya Yuda. Kemudian tanggal returnya adalah tanggal 9 ya. Selanjutnya pada sales invoice number, di sini kita pilih berdasarkan transaksi tanggal 7 yang ini ya. Nah, selanjutnya pada item description kita pilih untuk barang yang diretur adalah alisan L putih 1 pieces, alisan XL biru 2 pieces. Kita pilih L putih. Ini jawab dengan no. Ini 1 pieces. Kemudian berikutnya adalah alisan L biru. No. Ini 2 pieces. Nah, maka nilai retur kita adalah 671.000. Itu ya. Nah, karena ini adalah transaksi retur yang terakhir, maka kita klik simpan dan tutup. Nah, itulah cara kita untuk melakukan retur penjualan di dalam Accurate. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh transaksi untuk pembayaran piutang dagang oleh pelanggan ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh. Nah, pada tanggal 10 bulan 5 2022, perusahaan menerima pembayaran piutang dagang dari pelanggan Stefani untuk penjualan tanggal 6 bulan 5 melalui kas BRI. Nah, maka caranya kita masuk ke dalam Accurate. Nah, pada menu yang di atas ini kita pilih menu aktivitas, penjualan, kemudian pilih dia penerimaan penjualan. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk receive from, di sini kita pilih nama pelanggan yang melakukan pelunasan. Ya. Nah, dari contoh kita tadi, pelanggannya adalah Stefani. Nah, selanjutnya pembayaran tersebut dilakukan melalui kas BRI. Ya. Nah, maka pada bagian bank yang ini ya, kita pilih adalah kas BRI. Nah, selanjutnya pada bagian check number, di sini kita bisa ketikkan ya nomor cek jika pembayaran tersebut melalui cek. Nah, kemudian pada bagian check date, nah di sini bisa kita masukkan tanggal pembayaran ya jika dibayar melalui cek. Nah, selanjutnya di sebelah kanan pada bagian payment date, di sini kita masukkan ya tanggal pembayarannya. Nah, dari soal kita itu dibayar pada tanggal 10 ya. Nah, pada tanggal 10 ya, bulan 5. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ini ya, di sini kita pilih transaksi yang dibayar oleh pelanggan. Nah, dari soal kita ini yang dibayar itu adalah transaksi penjualan
tanggal 6 bulan 5. Nah, maka pastikan ya, untuk tanggal 6 bulan 5 ini, pastikan di kotak bayarnya ini di checklist. Itu ya. Nah, selanjutnya, pada bagian check amount, pastikan nilai pembayarannya di sini sudah masuk. Tapi kalau misalnya belum masuk seperti ini, maka diklik ya ikon kalkulator ini ya, tombol kalkulator ini yang di sebelah kanan ya, kita klik sehingga nilai pembayaran itu masuk ya, sebesar 6.320.000. Nah, untuk menyimpan transaksi pembayaran ini, maka di bagian bawah kita klik simpan dan tutup. Tapi karena kita akan melakukan lagi ya transaksi pembayaran selanjutnya, maka kita klik simpan dan baru. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya, tanggal 11 bulan 5 2022 diterima pembayaran piutang dagang dari pelanggan Yuda untuk penjualan tanggal 7 bulan 5 melalui kas BCA. Nah, kita masuk ke dalam Accurate. Nah, pada bagian Receive From, di sini kita pilih Yuda. Banknya kita pilih adalah Bank BCA ya, kas BCA. Nah, selanjutnya payment date-nya pembayaran pada tanggal 11 ya. Nah, dari soal kita ini, Yuda melakukan pembayaran atau pelunasan piutang dagang untuk penjualan tanggal 7. Nah, maka untuk tanggal 7 ini, ya, kita klik kotak bayarnya, kita checklist ya. Selanjutnya, untuk menampilkan nilai pembayaran, kita klik tombol kalkulatornya. Nah, maka akan masuk sebesar 4.294.000. Nah, kalau sudah, kita klik simpan dan baru. Nah, selanjutnya, tanggal 12 bulan 5 2022 diterima pembayaran seluruh piutang dagang dari pelanggan Randy melalui kas BCA. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Pada bagian Receive From, kita pilih Randy. Kemudian pembayaran tersebut dilakukan melalui kas BCA ya. Nah, kemudian payment date-nya pembayaran tersebut pada tanggal 12 ya, bulan 5 ya. Nah, melalui soal ini diterima pembayaran seluruh piutang. Jadi yang dilunasi oleh pelanggan adalah seluruh piutangnya. Nah, maka kita checklist seluruh kotak bayar ini ya. Kita checklist seluruhnya. Karena yang dibayar itu adalah seluruhnya, seluruh transaksi. Ya, pastikan di kotak bayarnya ini semuanya di checklist. Nah, kalau sudah, karena ini adalah transaksi yang terakhir ya, pembayaran yang terakhir, maka kita klik simpan dan tutup. Nah, kalau muncul seperti ini, ya, jangan lupa ya, diklik ya tombol kalkulatornya supaya nilai pembayarannya akan masuk. Nah, selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Nah, itulah cara kita untuk melakukan ya penerimaan pembayaran piutang dagang oleh pelanggan. Gitu ya. Nah, semoga dapat dipahami. Oke. Nah, begitulah dulu topik kita kali ini ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas, silakan ya untuk lebih dipahami, diulang-ulang kembali topik yang sudah pernah kita bahas ya. Silakan ditonton videonya di channel ini. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan ya di-subscribe sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Nah, kita akan kembali berjumpa di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.